Kuliahnya berapa semester ya? 4 ya. Sebenarnya sih 3 semester tuh udah kelar harusnya. Tuh. Saya tuh suka nanya itu, S1 juga, S1 itu di tempat saya tuh sampai 8 semester. Tapi saya ngajar di kampus lain. Jadi hobinya ngajar, Pak. Emang hobi ngajar, gitu ya. Jadi nanti kalau Bapak lihat gelar saya hobinya macam-macam. Jadi tapi nggak kayak Rocky Gerung ya, belum kayak gitu. Karena saya kalau masuk saya harus sampai selesai ya. Jadi karena saya udah lama kali ya, lebih lama lah dari teman-teman yang ada itu. Lebih lama dari Pak Fahri ya, saya ada di MTP ya semenjak saya lulus dari UNJ itu tahun 2006. Lama banget ya. Jadi 2006 saya lulus di UNJ. MTP. Jadi saya mungkin Bapak-bapak juga sama saya nggak tahu apakah ada di kelas ini mahasiswa yang jurusannya bukan dari TP. Maksudnya bukan dari IKIP atau pendidikan. Ada? Coba raise hand, please. Ada, Bu. Raise hand. Bisa raise hand ya? Saya dari Syariah. Oh ya, coba raise hand, Pak. Please. Raise hand gimana maksudnya, Pak? Raise hand, angkat tangan. Di Zoom ya, di Zoom ya. Di Zoom itu ada aplikasi di bawah. Bisa angkat tangan. Reaction. Raise hand. Nah, jadi Bapak Ibu kalau saya tanya, angkat tangan. Saya tahu ada Pak Sanusi, ada Pak Muhammad, Bu Vita. Siapa lagi? Raise hand, please. Nah, oke. Jadi nanti juga gitu, kalau misalnya siapa yang ingin tanya, raise hand. Jadi karena kita kuliahnya aplikasinya menggunakan Zoom ya. Ini Pak Muhammad Soleh juga dari IKIP bukan, Pak? Coba raise hand, Pak. Oh, siap. Bisa dilakukan. Pak, di bawah ada reactions. Terus ada gambar angkat tangan. Bisa, Pak? Raise hand, please. Nah, terus suaranya di mute aja, oke. Bisa di raise hand, nggak apa-apa. Sama, saya juga kalau nggak canggih tuh, kata anak saya, angkatan kolonial mah susah. Jadi kalau saya nanya tuh mau bikin video, Kak ini bikin videonya, ajarin. Ya, dia cuma bilang nih, pertama mah gitu ya, satu buka ini, ya, buka CapCut. Nah, videonya mana ini? 2, dan seterusnya. Dia bilang, 2 biar aku yang ngerjain. Dia nggak mau ngasih tahu kenapa? Karena nanti nanya lagi gitu. Dia bilang, aku ngerjain 10 menit selesai. Mama bisa ngerjainnya 2 jam. Nggak apa-apa. Nanya dia terus, dia kesel. Makanya ada panduannya kalau yang kolonial kayak saya, ya, itu pertama buka bla bla bla, 2 pertama tanya anaknya, 2 bla 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 tanya anaknya gitu ya. Jadi agak susah karena apa-apa. Tapi ini saya semangat nih ya, semangat Pak Muhammad Soleh ya. Insya Allah apalagi nih mata kuliahnya media. Pengembangan media dan sumber pembelajaran. Ya. Oke, jadi ada berapa orang nih? Ada 5 orang. Jadi kalau Bapak resen, di saya tuh muncul dia. Oh, oke. Ada 5 orang yang bukan latar belakangnya dari pendidikan. Ya, berarti apakah that's not good? It's good ya, sama dengan saya. Saya latar belakangnya ekonomi, Pak. Saya lulusan dari Fakultas Ekonomi UI. Kalau Bu Eka ya emang dia psikologi UI ya. Jadi emang bidangnya. Oke. Nah, kalau ibu-ibu Bapak tidak dari pendidikan is okay, no masalah ya. Tapi Bapak akan bisa untuk mendapatkan ilmu di MTP. Itu ya. Saran saya mah kalau kuliah yang senang kayak saya hobinya jangan berhenti, nanti ambil lagi S3-nya gitu ya. Oke, please bisa diturunin tangannya. Can you that? Bisa? Can you do? Bisa turunin tangan? Bisa dong. Jadi nanti kalau tanya, siapa yang mau nanya? Jangan rebutan. Bapak angkat tangan. Ya, maka nanti ada yang mau bertanya, angkat tangan. Jadi kita komunikasinya lewat Zoom. Saya lebih senang lewat Zoom. Kemarin Bu Eka nanya saya, Ibu mau offline atau online? Saya bilang, kalau ada yang canggih, why not gitu ya. Ya, kalau emang ada teknologi yang canggih. Ini Bapak berada di mana? Coba saya tanya, Pak Muhammad Soleh sekarang ada di mana? Acara wisuda putra saya, Pak. Oh, di mana posisinya? Di Gunung Harapan, Pondok Pesantren Antar, Pak. Daerah mana tuh, Pak? Bekasi, Bu. Oh, tuh kan Bapak di Bekasi. Saya ini adanya di Sawangan. Jauh banget ya. Kalau ke tempat saya jam segini nih,
Paling macet Macet. ya, Sawangan paling macet. Katanya kalau Anies menang baru Sawangan Nah, untuk soal rebutan kalau ada enggak ya 5 kemungkinan soal kita akan macet. Oke, Pak Ahmad Soleh bisa yang akan dimatiin suaranya. Terus, ya oke, nggak apa-apa. Bapak kalau ikut di itu acara nggak apa-apa, is oke. Terus Pak acaranya, oke. Nggak apa-apa, saya kasih izin. Bapak matiin videonya, Bapak ikut acara, is oke. Ya, idealnya sih Bapak pakai handphone terus bisa pakai headset, gitu. Jadi dengar apa yang saya sampaikan. Oke, jadi saya gantiin gue Kak di sesi ini. Realnya saya itu ngajarnya di sesi siang, ya jam 2-an kok nggak salah. Jam-jam ngantuk ya Bu, ya jam ngantuk makanya dikasih media, gitu ya. Oke, saya akan share hari ini yang terkait dengan biasa kuliah perdana kita bicara kontrak pembelajaran dulu. Terus kemudian nanti Bapak Ibu jadi tahu apa tugasnya, ya. Cuma yang pertama saya apresiasi tadi Bapak Ibu yang mau ikut kuliah ini dan saran saya never give up ya, never give up. Jadi jangan berhenti kuliah sampai selesai. Kalau ada masalah atau apa-apa kontak ke dosennya, bisa kontak ke saya. Masalahnya apa? Biar dibantuin selesai, ya. Ada tuh mahasiswa saya waktu itu nggak bisa, Bu, saya tugas pusing gini. Pokoknya maju gitu. Tiba-tiba kapan ujian Bu? Besok. Besok dia bingung. Maju pokoknya ya, selesai. Yang penting selesai kuliah tuh selesai, harus selesai. Jadi ngerjain sesuatu itu adalah bekerja cerdas dan tuntas ya Bapak Ibu. Itu ya, jadi saya apresiasi nih Bapak Ibu yang ingin melanjutkan sampai ke MTP ya. Dimanapun belajar sama, tergantung ilmunya. Terus yang kedua pesan saya harus sampai tuntas ya. Jadi ibu-ibu nih apapun halangannya tetap selesaikan kuliah. Sebetulnya kuliah cuma 3 semester cukup sebenarnya. Jadi semester 4 Bapak Ibu sudah harusnya udah nyusun tesis ya. So, dari sekarang karena ini udah dimasuk di semester 3 ya? 3 atau 2? Semester 2, Ibu. Oh, baru semester 2. Kalau baru semester 2 berarti masih semangat. Mungkin ada yang mulai, aduh kayaknya cocok nggak saya ya, capek nggak ya gitu ya. Jangan ya. Jadi salah satunya saran saya adalah gunakan setiap hari Sabtu, just for learning ya, setiap Sabtu adalah untuk kuliah. Jadi Bapak Ibu usahakan di hari Sabtu semua dikerjakan sampai tuntas. Karena akan ada tugas. Mata kuliah berapa sekarang dapatnya? Misalnya hari ini aja berapa? 5 atau 4? 5, Bu. Wow, 5 ya. Itu nggak memenuhi teori pembelajaran. Lebih dari 4 mata kuliah. Jadi Anda full nih kuliah di hari Sabtu, 5 mata kuliah. It's not make sense ya, not make sense sebenarnya gitu dari segi ilmu. Tapi it's okay, ini S2. Jadi asumsinya Bapak Ibu semua ya, guru, mungkin sebagian guru. Coba saya tanya, berapa orang di antara kelas kita ini yang memang jadi guru kelas sekarang ya? Maksudnya sedang aktif jadi guru. Please raise hand. Yang guru. Oke? Ya, maksudnya aktif ya Pak, Bapak Ibu sekarang aktif jadi guru. Oke, so it's mean mayoritasnya guru ya. Jadi yang tidak guru itu hanya beberapa. Coba saya cek ya. Oke, berarti yang tidak guru hanya tanya dulu ya. Pak Guru, halo Pak Guru hadir? Halo? Pak Guru hadir? Hadir, Bu. Kerjanya apa ya Pak? Saya guru. Oh, guru tuh nggak resen toh Pak? Ini pasang handsfree, Bu. Ya nggak apa-apa, is okay. Tapi Bapak pakai HP kan? Di Zoom? Ya, Bu. Ya, Bisa Bu. raise hand nggak? Di bawah tuh ada reaction. Coba raise hand. Ya, Bu. Ya. Oke, Pak Ahyat. Ahyat? Pak Ahyat hadir? Siap Bu, hadir. Pak Ahyat guru bukan? Betul. Hah? Iya Bu. Guru? Ya, Raise betul. hand please. Oh, udah, oke. Berikutnya, Pak Muammar. Muammar hadir? Hadir. Pak Muammar guru bukan? Bukan. Oh, apa Pak? Saya di lembaga sosial, Bu. Oke. Lembaga sosial. Kenapa Pak ngambilnya pendidikan? Sebenarnya memang sebelum di lembaga sosial guru dan memang I suka see. dunia pendidikan sih. Oke. Tapi berarti lulusan IKIP dong?
Bukan. Oh, Saya bukan. lulusan Depok, Alku 2. Oh, di Al-Qudwa, Ya, muridnya Ustadz Amang. betul, Bu. Betul. Ustadz Amang, insya Allah duduk ya ke DPD ya. Barakallah. Amin. Oke, berikutnya. Bu Siti? Bu Siti? Ya, Guru Assalamualaikum bukan? Bu. Guru bukan? Saya guru Bu, tapi 2 tahun ini saya bingung nih jadi rancu nih pertanyaannya. Saya masih di lembaga pendidikan Bu. Cuman tadi ada pertanyaan Ibu yang sampai saat ini mengajar di kelas gitu, guru kelas Ya, gitu ya. ya. Ya, kebenaran saya dari lembaga pendidikan, tapi saya tidak di guru kelas. Oh, bukan guru kelas. Ibu ketua kelas. Ketua kepala sekolah. Iya, kemarin saya ngurusin 1 kelas, sekarang diamanahkan suruh ngurusin 1 sekolah ini Bu. Oh, Kapsek ya. Pokoknya Kepala sekolah di mana, Bu? di Jakarta Timur Ibu SDIT, jenjang SD, SDIT. Oh deh, Di SDIT apa? Cipinang Elok, SDIT Al-Iman Ibu. Oke, Al-Iman. Oh, di dekat Cipinang situ kah? Iya, Cipinang Elok Ibu, dekat dengan Oh, masjid. saya tahu itu Cipinang dekat rumahnya dokter almarhum. Saya lupa ya. Siapa yang dokter UI itu situ ya? Lupa saya. Bapaknya Ines. Aduh, lupa. Tapi saya pernah di Iya, situ, iya. saya tahu. Oke. Iya Ibu, terima Ya, kasih. baik. Ya, Pak Sanusi. Berikutnya next. Pak Sanusi. Ya, siap Bu. Ya, Pak Sanusi guru kan? Bukan Bu, saya kepala, tapi di pendidikan, Kepala kepala sekolah. sekolahnya. Di mana, MI, Pak? di MI, tingkat MI di Bekasi, Kota Bekasi. Oke, dia mana? SMP? MI, Oh, Madrasah madrasah. Ibtidaiyah. Oke, Bekasi ya, Pak. Ya, Bu. Oke, kepala sekolah lebih sibuk daripada guru, ya. Tanggung jawabnya lebih besar. Oke, makasih Pak. Berikutnya Pak Sugeng. Halo Pak Sugeng. Iya, Bu. Pak Sugeng guru bukan? Saya di yayasannya, Bu. Ketua yayasan. Bukan, di sekretarisnya. Oke, yayasan apa Pak? Yayasan pendidikan juga, Bu. Ya namanya? Yayasan Asirot Al-Mustaqim. Oh, Masya Allah. Di mana ini? Di Bekasi, Bu, Cikarang. Sekarang Bekasi. Oke. Jadi walaupun begitu, ini Bapak Ibu semuanya adalah bergerak di bidang pendidikan. Wah, si kucingnya, aduh. Yuk. Oke, berikutnya Pak Sugeng sudah. Pak Sugeng sudah ya, yayasan tadi ya. Oke, ada yang belum saya panggil yang bukan guru? Maksudnya guru ngajar di kelas? Pak Muammar belum, Bu. Oh ya, Pak Muammar, please. Pak Muammar apa? Udah, Bu. Udah. Oh, udah tadi Pak Muammar Iya. lulusan dari Al-Qudwa, lembaga sosial. Oke, itu ya. Tapi pada dasarnya semua adalah bergerak di bidang pendidikan, artinya concern dengan pendidikan. Oke, terima kasih Pak Guru, boleh diturunin tangannya. Oke, semua bisa diturunin tangannya. Oke, jadi ini saran saya ya pada Bapak Ibu, saya apresiasi karena semua hobi sekolah. Saya hobi banget Pak, tapi saya maunya kalau ada beasiswa. Kalau nggak ada beasiswa saya nggak mau. Kata suami saya nggak boleh uangnya buat anaknya. Jadi kalau ada beasiswa, alhamdulillah saya hobi sekolah. Sekarang juga masih kuliah. Oke, jadi saya tahu kesulitan-kesulitan mahasiswa. Nah, di awal ini saya akan memberikan semacam gambaran apa mata pelajaran ini dan apa tugasnya dari Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu perlu catat, kalau saya sarankan, kalau bisa ya minimal sampai 3 semester, Bapak Ibu itu usahakan di hari Sabtu itu kuliah, ya apapun ya, usahakan kuliah. Kecuali emang kayak tadi wisuda yang nggak bisa dihindari, oke, nggak apa-apa. Bisa disampaikan kepada ketua kelasnya ya, Pak Arif ya, atau ke sekretarisnya ke Bu Zahra. Nggak hadir karena apa? Yang penting tugasnya dikerjakan, tuh ya Bapak Ibu. Jadi saran saya jadikan Sabtu for the learning atau Sabtu itu hanya untuk belajar. Jadi kalau ada nikahan, ada apa tuh maaf Sabtu saya nggak bisa keluar. Hari lain kerjakan yang lain. Jadi jangan kerjakan tugas-tugas kuliah Bapak Ibu di hari lain selain Sabtu. Itu saran saya. Kerjanya nanti aja di hari Minggu. No. Semua tuntaskan di hari Sabtu. Itu saran saya. Jadi ada makalah, ada tugas apa, dibuat semua di hari Sabtu. Ya, sehingga hari lain bisa untuk mengerjakan yang lain. Apalagi kepala sekolah gitu ya. Nggak usah dikerjakan ketika di jam-jam ketika jadi kepala sekolah ya, jangan.
ya. Kerjakan aja di hari Sabtu sehingga tidak mengorbankan yang lain. Dan saran saya sebenarnya, kalau Bapak Ibu sudah di semester 2 nih ya sekarang, catat ya, 1, tentukan judul tesisnya dari sekarang. Gitu, udah punya judul tesis, ya. Nanti setiap Bapak Ibu punya tugas dari dosen, maka usahakan yang nyerempet-nyerempet ke judul tesisnya Bapak Ibu. Jadi udah ngumpulkan semua jurnalnya, literatur, catatan-catatan, makalah yang terkait dengan hal. Apa mungkin berubah, Bu? Mungkin. Biasanya ada sih perubahan-perubahan, tapi saran saya ya maksimal sampai semester 3 itu udah ada judul. Gitu ya. Dulu zaman saya mau kuliah S3, di awal itu ada ujian proposal judulnya. Jadi kita mau ujian masuk S3 aja ditanya judul penelitian Anda apa. Wah, itu yang masuk kuliah sedikit. Akhirnya belakangan nggak dijadikan syarat. Banyak mahasiswa yang masuk. Tapi setelah saya pikir-pikir, ternyata lebih baik, it's better gitu ya, jauh lebih baik kalau Anda sudah punya judul sebelum masuk kuliah. Gitu. Jadi kuliah dari dosen mungkin memperkaya wawasan, menambah ide dan segala macam, yes. Ya, sehingga nanti Bapak Ibu jadi semakin memperluas tapi mungkin core-nya sama. Ya, pasti di bidang pendidikan. Jangan lupa ya, kita ini mata kuliahnya MTP. Dulu saya waktu masuk di MTP, saya di UNJ, Pak. Dekat situ, saya ngajar di swasta ya, TI Rawamangun. Dari tahun 86 saya terdaftar sebagai dosen, tetap di sana. Tapi saya nggak mau struktural, jadi dekan, jadi itu saya nggak mau. Ya, saya hanya mau ngajar doang. Menariknya, waktu saya masuk di UNJ, itu saya ketemu sama Prof. Hadi, langsung nanya, Nusanita, Anda latar belakangnya bukan dari IKIP. Bukan, Prof. Gitu. Kalau gitu, karena bimbingannya di saya, maka Anda harus ujian setiap sebelum bimbingan. Saya dikasih buku-bukunya IKIP tuh, buku-bukunya pendidikan tebal-tebal sini-sini. Jadi sebelum ketemu dia bimbingan, saya diuji dulu. Kalau lulus baru boleh bimbingan. Gitu. Akhirnya saya belajar tentang pendidikan dari beliau. Ya, cuma sayangnya setelah saya lulus tuh nggak lama, saya dengar beliau udah meninggal. Nah, mudah-mudahan amalnya banyak, bukunya banyak ya. Mudah-mudahan itu semua menempatkan beliau di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena dia berjasa pada saya. Oke, itu ya. Jadi saya okein, artinya saya pikir nggak apa-apa, is okay. Anda tidak latar belakangnya mungkin dari IKIP, tapi nggak dari pendidikan, tapi Anda harus belajar. Ya, nambah ilmu. Sekarang semua ada di YouTube. Nah, kalau kita menggunakan Zoom perkuliahan, saya lebih senang lewat Zoom. Ada beberapa yang harus diperhatikan. 1, kita tidak hanya menggunakan Zoom. 2, kita harus punya WA group khusus untuk mata kuliah ini. Jadi tolong nanti saya minta tolong sama Ibu Zahra, tolong dibuatkan WA grupnya. Ya, jadi Bapak Ibu komunikasi lewat WA group untuk di hari Sabtu. Di luar hari Sabtu, gunakanlah WA group itu untuk bicara sama teman. Marah-marah juga apa-apa. Ini Ibu kemana aja sih? Nggak ada gitu, saya nggak akan komen. Itu bukan ini saya. Saya hanya akan masuk di hari Sabtu doang. Gitu ya. Kalau nanya pelajaran, nanya apa, saya akan masuk di WA grupnya. Ya. Nah, tugas-tugas, nanti ada tugas, Anda harus share di sana. Bedanya apa sih S1 dengan S2, Bu? Enaknya di S2, mahasiswa yang banyak ngomong daripada saya. Gitu. Jadi nanti saya dengerin, apalagi mata kuliahnya media, asik banget ya. Jadi mahasiswa yang lebih banyak nanti presentasi di kelas, saya hanya pengantar di awal. Ya, konsep-konsep dasarnya. Gitu. Itu ya. Jadi nanti Bapak Ibu harus sudah menyiapkan setiap hari Sabtu. Kok cuma di mata kuliah mata kuliah ini, Bu, gitu ya, pengembangan media. No, di semua mata kuliah hari ini pasti ada tugasnya. Gitu. Makanya tadi saya bilang kerjakan semua di hari Sabtu, tidak di hari lain. Ya. Nah, kalau misalnya dosen yang nggak ngasih kerjaan, nggak ngasih PR, nggak ada tugas, tanya, Bu, makalahnya apa tugasnya? PR-nya apa? Gitu. Itu S2. Jadi harus lebih banyak mahasiswanya yang bicara dibanding dosen. Gitu ya. Oke. Kembali, jadi mata kuliah MTP itu ditanya sama teman saya, apa sih belajar apa sih di MTP gitu kan? Kalau orang jurusan lain tuh nggak mandangnya kan gitu. Kadang-kadang kesannya kalau masuk IKIP tuh karena nggak keterima dia nggak. Saya bilang enggak kok, saya keterima di UI tapi saya juga belajar tentang pendidikan. Gitu ya. Karena saya dosen gitu. Jadi saya perlu ilmu backgroundnya pendidikan minimal
Kepakailah buat di anak-anak saya di keluarga. Oke, jadi kalau ditanya apa sih, saya langsung mikir gimana jelasin temen saya. Dan dia dosen, nanya apa itu MTP. Magister Teknologi Pendidikan. Ada yang bisa bantu saya? Ambil jurusan MTP, kalau ditanya temennya, apaan sih itu MTP? Gitu. Silakan, resen. Siapa yang mau jawab? MTP ini apa? Udah kuliah 1 semester loh. Ini ngapain sih nih? Mata kuliah ini MTP itu apa? Nggak yang panjang ya, yang singkat aja. Menurut si A, Bapak Ibu, ini teknologi canggih, saya nggak pernah melarang mahasiswa saya pakai handphone. So just ask Google, ya tanya Google boleh, ya. Kata Google Bu, saya nggak pernah larang. Kalau dosen lain itu handphonenya taruh di luar, nggak boleh masuk, saya bilang no. Ketika ujian pun saya bilang silakan ya mahasiswa open handphone, silakan. Ya, boleh nggak masalah, sumber gitu. Teman saya langsung bilang, Mbak, kenapa sih itu kan masih S1? Mereka jangan dibiarin buka handphone. Kata saya, Mbak, emang dia main game? Kan, kalau kita ngajar, ini ya, menurut Hadi Miarso, dia langsung, emang ketika kita ngomong dia diem. Dia ngecek, bener nggak sih itu ibu? Ya, ibu teorinya jadul. Gitu. Dia bukan main game, dia ngecek tuh yang disampaikan dari dosennya bener apa enggak. Gitu. Ya, so Anda juga boleh buka handphone ya. Makanya kalau Anda pakai Zoom, memang kalau kita menggunakan teknologi, it's better use more than one. Jadi baiknya tuh pakai 2 device minimal. Pakai laptop dan pakai HP. Gitu. Apakah 1 laptop cukup? Enggak. 1 HP cukup? Enggak cukup. Harus 2. Nah, untuk kuliah kita pakai Zoom, tapi yang lain kita pakai WA Group untuk komunikasi. Gitu ya. Oke, ada yang bisa bantu saya menjawab apa itu MTP? Please, silahkan. Sama Bu, kita sama-sama belajar. Kan saya juga bilang saya latar belakangnya bukan dari IKIP tadinya. Ya, cuma saya udah belajar. Lulus saya S3 MTP. Susah. Susah ya, karena saya harus ujian dulu sebelum bimbingan. Ya, siapa yang bantu saya? Resen, please. Apa itu MTP? Kan jurusannya, Pak. Magister Teknologi Pendidikan. TP itu apa? Magister itu gelar S2-nya ya. TP itu apa? Teknologi Pendidikan itu apa? Silakan. Ya, silakan Bu Zahra. Ini saya dapat dari Proceeding Seminar Nasional. Judulnya Tantangan dan Solusi dalam Perkembangan Teknologi Pendidikan di Indonesia. Apa definisinya? Oke. Teknologi pendidikan adalah studi dan etika praktik untuk memfasilitasi dan meningkatkan kinerja pembelajaran. Oke. Memfasilitasi dan meningkatkan kinerja pembelajaran. Bahasa singkatnya itu apa? How to teach well. Ya. Bagaimana Anda bisa belajar, kemudian yang dengerin ngerti. Ya. Tadi itu ya salah satu definisinya. Bisa diulang Bu Zahra? Meningkatkan studi dan etika praktik untuk memfasilitasi dan meningkatkan kinerja pembelajaran. Ya, kinerja pembelajaran. Ntar dia tanya lagi, apa itu kinerja pembelajaran? Ya, jadi bahasa sederhananya, kalau Bapak Ibu sudah belajar atau lulus nanti jadi magister teknologi pendidikan, maka Bapak Ibu tahu caranya mengajar yang efektif. Bahasa sederhananya, how to teach well. Ya, gimana kita bisa ngajar, menyampaikan sesuatu dan orang mengerti. Tuh, ya. Nah, ini karena S2, Bapak Ibu silahkan ya. Kalau punya pendapat, buka di handphone, raise hand tapi ya, nggak rebutan ngomongnya. Gitu ya. Bu, izin, saya mau nanya. Ini begini gimana? Ya, boleh. Dan bagus nanti juga dilihat kondisi-kondisi yang update di sekitar kita atau di sekolah Bapak Ibu. Itu ya. Oke, sekarang saya akan sampaikan medianya. Kita pakai 2 tadi. Zoom untuk kuliah tatap mukanya adalah WAG untuk komunikasinya, informasi. Yang ketiga, materi dan tugas-tugas semua dikumpulkan melalui CG. Google GC, kebalik GC. Google Classroom. Ya. Nah, Google Classroom-nya nanti saya kasih linknya. Bapak Ibu bisa langsung akses menggunakan Google Classroom. So, udah 3 ya, 3 media yang digunakan dalam pembelajaran.
Semua tugas UTS, UAS, PR, semua masuk ke Google Classroom. Semua yang tertulis ada di Google Classroom. Kalau nanti ujian, misalnya, aduh Bu, udah telat, udah tutup, gitu-gitu ya. Saya kirim ke email Ibu, no way, saya nggak terima. Ya, nanti saya paling solusinya, oke kirim aja telat, nggak apa-apa, yang dicatat sama Google-nya, Google Classroom-nya, ini mahasiswa yang telat. Nah, menariknya kalau lewat Google Classroom, saya bisa kirim feedback kepada Bapak Ibu. Send ulang. Saya edit, bukan edit kali ya, saya komen, bla bla bla, saya bisa kembalikan. Jadi semua tugas PPT yang mau dipresentasikan, makalah, ujian, semuanya lewat GC, Google Classroom. Gitu ya. Nah, alhamdulillahnya untuk mata kuliah ini, tadinya saya nggak biasa ngajar mata kuliah ini. Udah lama banget saya nggak ngajar. Dulu saya ngajar. Tiba-tiba Pak Fahri ngasih ini. Nah, alhamdulillah Pak Fahri bantu saya kirim RPS-nya ada di Google Classroom. Ada yang sudah baca Google Classroom untuk mata pelajaran hari ini? Saya sukanya mungkin nyebutnya PSB ya. Pengembangan sumber belajar gitu ya. Enak ya, PSB. Nah, dan pengembangan media. Ada 2. Ini pengembangan ya. Jadi kalau nanti Anda udah pernah dapat sepertinya, coba saya tanya, mudah-mudahan ingat. Supaya tahu nih kita belajar, kenapa kita belajar pengembangan PSB ya, sumber belajar atau pengembangan media. Ya, sumber belajar kan banyak, Pak. Salah satunya media gitu. Jadi kita bicara pengembangan. Coba saya tanya pertanyaan berikutnya adalah ada berapa ranah TP? Kan Bapak nih akan menjadi magister di teknologi pendidikan. Maka teknologi pendidikan itu ranahnya apa aja sih? Kayak kita nih ya mau bangun rumah. Ini luas tanah Ibu berapa sih? Berada di mana sih Bu tanahnya gitu-gitu. Ilmu itu sangat luas ya, banyak ya. Kayak saya misalnya belajar ilmu ekonomi, belajar ilmu manajemen, belajar ilmu akuntansi, belajar apalagi ilmu lingkungan ya, belajar etika, belajar banyak tata kelola, belajar macam-macam gitu ya. Terus saya belajar teknologi pendidikan, belajar tentang evaluasi, belajar tentang pengembangan kurikulum, segala macam. Nah, saya ingin tahu, masih ingat nggak nih Bapak Ibu? Jadi kalau kita bicara teknologi pendidikan, itu ranahnya apa? Ranah TP. Yang lain silakan, Bu Zahra tadi udah, sekarang coba ketua kelasnya. Pak Arif, please. Halo Pak Arif. Halo Bu. Ya, silakan. Ranah TP. Ranah tau ya? Kalau orang Padang nih ranah Minang katanya gitu. Ranah Minang indah ya. Rancak. Ranah. Sekarang ranah TP apa? Ranah teknologi pendidikan. Sehingga nanti Bapak Ibu tahu ranahnya tuh bicara TP di mana. Ya? Ini saya tadi searching di ChatGPT, Bu. Oh, dia udah kenalan sama AI. That's good. Mudah-mudahan semua Ranah, juga bisa pakai ya. Nanti kita termasuk di media ya, belajar AI. Oke? ini ranah teknologi pendidikan mencakup berbagai teknologi dan pendekatan yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran dan pengajaran. Ini termasuk penggunaan perangkat lunak pembelajaran, platform pembelajaran, aplikasi mobile, perangkat keras seperti komputer, tablet, dan teknologi seperti augmented reality, AR, atau virtual reality, VR, yang dapat menciptakan pengalaman pembelajaran yang impresif. Ranah ini juga melibatkan pengembangan kurikulum berbasis teknologi, pelatihan guru dalam penggunaan teknologi, dan penelitian tentang bagaimana teknologi dapat meningkatkan hasil pembelajaran. Panjang nian ya. Oke, that's good. Itu benar lah. Kalau apa sih kelebihannya AI? Dia artifisial ya. Jadi AI itu adalah salah satu aplikasi yang dia mengambil semua data yang ada di komputer atau di apa ya, yang sekarang lah, semua data yang ada di internet di mana. Jadi dia ambil dari berbagai sumber. Karena banyak info, dia bisa menjawab. That's it. Dia jawab juga panjang lebar. Tapi jangan lupa kalau pakai AI harus kasih indikasi yang jelas yang kita minta, kita siapa. Kalau anak saya tuh ngajarin gini, tulis mah gitu. Saya Profesor MTP gitu tulisnya. Jadi so if you as a professor
maka dia kasih infonya yang lebih canggih. Tuh. Jangan bilang saya mahasiswa MTP, oh dia kasihnya rendah-rendah gitu. Gitu ya. Depend on apa yang diminta, ya kan? Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya tadi itu ya dakwah tentang apa? Oh bilang, saya ini ahli tafsir. Saya menginginkan apa tafsir dari surat Al-Isra ayat 1 gitu. Oh, sebagai ahli tafsir ya, dia akan jawab kasih informasi yang lebih canggih. Gitu ya, Pak. Itu tips dari saya. Untuk kelas. Ya, itu panjang. Sekarang cobain singkatnya aja. Kayak tadi kan, MTP itu how to teach well. Sekarang kalau kita bicara ranah TP, singkatnya apa? Silakan, ada yang bisa bantu? Raise hand please. Singkat, itu benar Pak, bukan salah, benar. Cuma singkatnya apa? Kan tadi saya bilang, MTP itu apa? How to teach well. Hanya 3 kata. Sekarang coba disingkatkan. Silakan yang lain, bantu saya. Raise hand please. Ya. Bapak, ada yang bisa bantu saya? Apa itu ranahnya MTP? Udah ya, ada yang raise hand, Bu, 3 orang. Oh, kok saya nggak kelihatan? Sorry. Please, wait a minute. Soalnya saya lagi ngecek juga, bener nggak tuh di AI bilang gitu. Cek and recheck ya. Cek and recheck. Oke. Siapa yang raise hand? Please, kok nggak kelihatan ya? Harusnya kelihatan ini di daftar ini. Wait a minute, please. Ini saya biasanya masukin di sini nih. Ini udah hadir semua ya. Ada 17 yang hadir. Wait a minute, please. Tunggu ya. Nah. Oh iya. Please, Pak Syahbirin. Silakan, Pak. MTP itu ranahnya apa? Mudah-mudahan terdengar suara saya, Bu. Terdengar, bagus. Ya, Bu. Ini dari Hayat Blogspot, Bu. Tahun 2019 ada skema dibuat sama beliau. Ya. Kawasannya ada 5. Yes. Berdasarkan apa yang beliau sampaikan. Yang pertama kawasan desain, yang kedua kawasan pengembangan, 3 kawasan pemanfaatan, 4 kawasan pengelolaan, 5 kawasan penilaian. Oke. Ya. Jadi secara singkat 5 itu. Ya. Jadi 4P ya, 4P 1D. DP ya. DP 4 bukan P4. P4 ya, tapi pakai D. Kawasan desain, makanya Anda belajar nanti ada desain pembelajaran ya atau kurikulum ya. Terus kemudian ada pengembangan, salah satunya adalah pengembangan media, kita belajar atau pengembangan sumber belajar. Kemudian pemanfaatan ya, pemanfaatan hasil belajar. Makanya ada beberapa penelitian itu misalnya apakah memanfaatkan teknologi A atau memanfaatkan teknologi B atau menggunakan desain A atau desain B. Aja pemanfaatannya lebih didalamkan. Kemudian ada penilaian, itu adalah evaluasi. Evaluasi ya, kita belajar pasti ada hasil evaluasi ya. Tetapi harus diingat zaman sekarang yang namanya evaluasi hasil belajar by proses, bukan di akhir. Ya makanya nggak ada ujian nasional, nggak ada lagi ya. UN ya. Nah, itu bagus tuh nggak ada UN. Dulu anak saya Pak waktu SMA. Nggak ada, Bu. Udah nggak ada. Saya waktu SMA nanya karena dia juara di kelas. Ini gimana ya Ma? Kenapa aku disuruh guruku jawab soal ujian. Padahal belum ujian, masih 3 hari. Udah bocor soalnya, suruh ngerjain jawaban. Kemudian itu dikasih ke semua teman-temannya sekelas. Saya bilang mikir aja Kak, kira-kira gimana? Aku nggak mau gitu. Ya udah, apa-apa. Saya udah tahu. Oh nanti kalau dia nggak diluluskan ya kita bisa tahu sebabnya apa ya, cuma nggak vokal aja ya. Kalau vokal kan akhirnya ada kasus ya dikeluarkan dari sekolah anak SMP. Tapi itu demi apa? Demi sistem ya. Kata anak itu, anak saya sih cuma buat dia sendiri, dia nggak vokal. Tapi di kampus di sekolah lain anak SMP yang vokal akhirnya mengatakan nggak mungkin korupsi dihapus di Indonesia selagi korupsi itu dimulai dari kelas. Salah satunya adalah bocoran soal agar siswanya dapat nilai bagus semua. Kalau enggak nanti ranking sekolahnya nggak bagus. Terus nggak dapat bantuan dana kalau sekolahnya nggak bagus. Nah, kacau ya. Itu kalau di negeri ya. Kalau di swasta tentu lebih bebas. Oke, ada yang satu yang kurang yaitu apa yang tadi saya sebutkan?
Yang kurang apa? Dari yang saya Pengelolaan. baca. Apa yang kurang, Pak? Pak Sabirin? Pengelolaan. Yes. Pengelolaan bagus Betul, sebut. pengelolaan. Ya. Pengelolaan ya. Makanya pengelolaan kelas. Oke. Silahkan coba diulangi. Siapa ya? Burin Kuspriyati. Burin hadir? Bu, Ya, silakan Bu. hadir Bu. Ya, silakan. Apa itu ranah TP? Yang 5 tadi udah disampaikan sama Bu. Ya, mungkin ada pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, dan evaluasi atau desain atau teori praktek, Bu. Praktek. Nggak ada praktek. Berarti evaluasi terakhir ya, Bu? Iya, jadi penilaian atau evaluasi ya. Yang Ya, terkait baik, dengan mata Bu. kuliah ini apa, Pak? Apa, Bu? Mata kuliah kita. Desain pembelajaran ya, Bu? Desain ya, pengembangan. Kita bukan masuk di desain. Desain itu Desain kurikulum. pengembangan. Ya, itu di pengembangan. Ya, pengembangan media belajar. Oke ya. Nanti silakan tolong di foto aja, Pak, yang ada gambar-gambarnya itu tuh di WA group ya. Please ya, silakan. Oke, terima kasih Bu Rin. Sekarang saya lanjutkan. Saya ingatkan kepada Bu Zahra. Bu Zahra bisa foto yang hadir sekarang. Nah, udah lengkap, ada yang hadir 17 ya. So, di foto yang bukan foto kitanya. Saya nggak hobi di foto. Ininya, daftar hadirnya. Partisipannya di foto, Mbak. Oh ya, baik. Partisipannya aja, kitanya nggak usah. Nah, terus di-share di WAG. Udah dibikin belum? Mungkin setelah perkuliahan selesai Bu ya, karena belum. Oke. Ya, oke. Nggak apa-apa. Tapi Anda silakan foto dulu yang hadir, jadi ketahuan. Cuma ini ada yang kurang sebentar sebelum difoto. Halo Pak, saya beritahu ya, untuk kehadiran ini, please Bapak Ibu, taruh dulu nomor mahasiswanya, baru namanya. Please coba rename sekarang. Hafalkan nomor mahasiswa? Ya, please, silakan. Baru difoto Mbak, jadi ketahuan gitu. Yang nggak hadir siapa, sesuai dengan daftar hadir, NIM-nya, nomor induk mahasiswa. Jadi Bapak Ibu silakan di handphonenya, di rename, terus tulis NIM-nya underscore, garis bawah ya, bukan strip. Kalau strip lain, ini underscore, baru nama. Jadi di depan nama, ditulis NIM-nya. Please, silakan. Bisa? Ya, Zahra sudah. Oke, Zahra, Muammar, silakan yang lain. Pak Sugeng, always, terus yang lain. Tulis NIM-nya, baru nama. Ya, Pak Arif, oke. Pak Ahyat, yes. Lanjut. Pak Hasbi Faisal, sudah. Pak Sanusi, sudah. Pak Sanusi, underscore-nya ketinggalan. Underscore tahu ya? Strip di bawah. Kan yang sambung, strip di bawah, pakai underscore. Oke, lanjut, silakan. Halo, Pak Muhammad, belum? Burin udah di underscore, tulis rename. Bu Siti Saspitarsi, Pak Syahbirin, please di rename. Ada kok kalau kita buka handphone, di atas ada tulisannya rename. Kalau pakai Zoom. Ya, jadi tolong ditulis NIM-nya. Ini rata-rata sama ya Bapak ya. 552023. 23 itu angkatan masuknya. Jadi nomornya Bapak Ibu itu yang mana? 3 angka terakhir. 036, 044 gitu. Ya. Jadi urutnya itu gitu. 011, 015 gitu. Ternyata nomor ini nggak ngurut ke abjad gitu ya. Ya tergantung yang daftar aja. Oke, udah benar Pak Sanusi. Oke. Burin bisa? Burin belum? Bu Siti Saspitarsi hadir. Bu Vita Pratiwi bisa ditulis NIM-nya.
Nih, tinggal beberapa orang yang belum. Ya, benar Pak Muhammad Soleh, makasih. Bu Sisas. Namanya antik banget, Bu Sisas. Sister Sas. Oke. Sudah, udah ya. Nomor urut. Berarti ingat nomor saya 10. Karena semua di belakang depannya semua sama. 5520. Itu nama apa? Jurusan kita ya. 5520. 23 itu nama angkatan. Angkatan 23 tahun 23 masuknya tahun 2003. Ya. Terus belakangnya 4 angka itu. 00 dulu terus apa? 00 berapa? Gitu ya. Lihat deh, ya kan? Pak Muhammad Soleh nggak salah ya. Cuma 2 angka 0018. Bener ya? Oke. Ya, oke, nggak apa-apa, bener. Silakan, tinggal Pak Sabirin, Vita, dan Rin Puspriyati. Halo, hadir nggak? Bu Vita Pratiwi hadir? Halo, Bu Vita? Bu Vita masih di mute. Bu Vita hadir? Hadir, Ibu. Oke, bisa di-rename, Bu. Ya, ini sedang dicari caranya, saya nggak tahu nih Di caranya, Bu. atas Kita tuh bisa ada aja. rename. Titik 3. Kita bisa aja yang rename. Bapak Ibu harus bisa. Nanti dia pakai Zoom di mana-mana. Ini lagi Jadi, dicari, belum ya, ketemu, nggak Bu. apa-apa, Maaf, Bu. latihan. Nggak apa-apa, harus bisa. Jadi Bapak Ibu bisa pakai HP siapa saja. Misalnya saya lagi pergi ke sana ya, pakai HP temennya, HP anaknya bisa, no problem. Tapi di rename. Jadi yang muncul namanya pesertanya adalah Bapak Ibu. Biasanya tuh di pojok atas, Bu, di daftar hadir. Ya. Ya. Gimana caranya yang sudah? Coba kasih tahu. Silakan Pak Ahyat, caranya gimana tadi? Titik 3. Titik 3. Titik 3, klik titik 3 di sudut kanan atas. Klik sudut kanan atas dari rename. Udah semua. Terus rename. Habis rename ditulis. Iya, diganti namanya. Bisa? Harus bisa. Sudah. Bisa ya, Bu? Oke. Dulu Bisa aja nggak, Bu Rin? Bu Rin. Biar keluar titik 3-nya, diklik dulu partisipannya, Bu Rin. Keluar nggak, Bu, titik 3-nya di kanan? Saya. Nah, kita tunggu sebentar. Oke. Berarti ini semua ada berapa orang ya? Semua pesertanya adalah 17 ya. 17 ya, Pak? Iya, 17, Bu. Oke. Nah, sekarang pertanyaan saya ke berikutnya ya. Sambil nunggu Bu Rin lagi rini. Di antara Bapak Ibu, siapa yang sudah biasa menggunakan aplikasi yang ada di komputer? Baik pakai CapCut ya untuk video, atau pakai semua aplikasi lah yang macam-macam. Artinya bisanya membuat video atau banyak ya, saya nggak sebut satu-satu. Silakan raise hand. Siapa yang sudah bisa membuat video aktif di misalnya IG, terus Anda bisa selain CapCut apa ya kalau buat video tuh? Banyak ya, aplikasi apa aja deh. Please raise hand, siapa di antara Bapak Ibu yang sudah bisa menggunakan aplikasi. Salah satu aplikasi yang ada di internet ya. Silakan, raise hand. Raise hand please yang sudah bisa. Ya, oke. Bu Siti biasa pakai apa? Iya, Bu izin, Bu. Saya pakai CapCut. CapCut ya. Oh, bisa CapCut. CapCut. Nah, untuk video ya. Oke. Bu Enda? Saya menggunakan KineMaster, Ibu, untuk video. Oke. KineMaster. Oke, berikutnya Pak Rizal. Pak Rizal pakai apa? Menggunakan
aplikasi VN Bu untuk edit video. Oke, berikutnya Pak Aspi. Ya, masih pakai CapCut, Bu. Standar. Oke. Atau dari Canva juga bisa kadang. Oh ya, bisa pakai Canva ya. Oke, that's good. Pak Ragil? Bu Ragil, Afwan. Bu Ragil? Pakai Canva, Ibu. Oke, Canva. Ini buat ngajar semua nih ya. Siapa yang belum? Bu Vita pakai apa tadi, Bu? Saya biasa pakai Canva atau KineMaster, Bu. Oke, ya berarti banyak dong yang sudah biasa pakai ya. Yang lain pakai apa? Jangan terlalu tawadu kalau ilmu. Harus ngaku. Ya, silakan. Pak Sabirin pakai apa? Kursornya ke atasin. Yang ada titik 3, ke atasin pas kepala. Ya, Pak Sabirin pakai apa? Saya KineMaster sama Canva biasa, Bu. Oke. Ini rata-rata dipakai buat ngajar ya, Pak? Ngajar. Kadang buat iseng-iseng. Nggak apa-apa. Isengnya positif ya. Ada yang YouTuber di kelas kita? Siapa yang YouTuber di kelas? Yang suka ke YouTube? Kirim Ibu. TikTok misalnya. Saya punya Siapa? channel YouTube. Oh, Bu Vita. Bu Vita suka pakai itu ya? Suka YouTube. mengunggah video pembelajaran ke YouTube, kegiatan keren, aktivitas keren. saya mengajar. Termasuk kuliah kita di MTP ini juga sering saya upload ke YouTube saya. Oh, keren. Jadi Ibu bisa pakai TikTok dong? Nggak pernah pakai TikTok. Oh, belum. Siapa Belum. di antara kita yang di kelas yang bisa pakai TikTok atau biasa pakai TikTok? Biasanya tuh milenial tuh jagonya TikTok. Kalau saya jangan tanya, saya kolonial. Udah punya 8 cucu saya. Hah? Pak Arif? Di TikTok sebagai penonton, Bu. Saya nanya yang bikin loh, bukan yang nonton. Yang ikut bikin TikTok, jangan cuma jadi penonton. Ini waktunya kita berperan. Saya, Bu, biasa bikin konten di TikTok, tapi bukan konten pembelajaran sih, cuma iseng-iseng aja. Nah, iseng-iseng nggak apa-apa. Iseng-iseng membawa berkah. Ya, jadi pakai TikTok itu zaman sekarang perlu. Ya, oke. Wah, ini banyak yang jago nih. Berarti ada yang biasa pakai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ada 7 orang yang biasa menggunakan. Oke, please bisa diturunin, turunkan tangannya, Bu Zahra. Ya, jadi nanti saya akan minta teman-teman yang biasa menggunakan ini untuk membantu di grupnya. Ya, kita akan bikin grup. Ini ada grup ya. Jadi nanti saya minta grup. Kita ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 orang ya. Jadi 7 orang ini berarti kira-kira satu grupnya 6 cukup kali ya. Nggak usah 7 ya, 6. Kita akan bikin 6 grup. Gitu ya. Bikin 6 grup. Jadi satu grupnya ada 3 orang. Ya. Jadi siapa aja nih di antara yang biasa pakai yang harusnya jadi ketua grupnya. Artinya nggak mesti jadi ketua grup sih. Karena beda ketua beda dengan yang tampil menggunakan media. Jadi mungkin kalau ketua itu sifatnya koordinator. Kenapa kita perlu buat grup untuk presentasi di kelas? Karena lebih banyak tadi saya bilang ini S2. Jadi lebih banyak mahasiswa yang harusnya ngomong, yang presentasi saya ngeliat, oh ya harusnya gini ya, tuh kasih masukan. Lebih enak jadi komentator sebenarnya. Makanya jadi guru tuh menyenangkan kan. Ya, bisa nyala-nyalain gitu. Ya kan? Nah, nanti kan Bapak Ibu juga jadi guru di kelas ya. Tapi enggak lah, saya baik-baik supaya Bapak Ibu juga baik-baik ke murid-muridnya di bawah. Kita akan bikin 6 grup. Jadi saya minta nanti Bu Siti Zahra, Bu Endah, Pak Rizal, Bu Haspi, Pak Ragil, Bu Vita, dan Pak Sabirin ya. Untuk ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Untuk jadi ketua kelompok grupnya. Itu ya. Jadi karena kan ada 17 orang ya. Jadi ya, it's okay.
Bisa ya? Jadi nanti Bu Siti Zahra, terus kemudian Bu Indah. Nah, Bu Indah gabung sama Pak Rizal ya. Terus Pak Hasbi, Bu Hasbi, kemudian Pak Ragil, Bu Vita, dan Pak Sahbirin. 6 orang. Gitu ya. Jadi ketua grupnya. Anggotanya siapa? Ya, silakan pilih sendiri aja dah. Ya, enaknya sih yang di satu sekolah. Itu lebih mudah kerjanya. Yang satu sekolah sama Bapak Ibu, ya. Tuh, kepala sekolah harus join ke salah satu itu yang mana itu gurunya di kelas di sekolah Bapak. Ketua yayasan juga cari yang satu sekolah aja, jadi komunikasinya enak gitu ya. Kan Bapak tinggal bilang, tolong buatin saya ya. Oke ya. Jadi silahkan ya. Jadi ada 6 grup, masing-masing nambah 2 orang anggotanya. Silahkan dibuat nanti dilapor ke saya di WA grup. Itu. Grup 1, misalnya Bu Siti Zara, anggotanya si A dan si B. Terus Bu Endah, grupnya siapa anggotanya. Gitu ya Bu. Oke, masing-masing anggotanya tambah 2 orang. Kecuali Bu Endah gabung. Bu Endah mana Bu Endah? Bu Endah hadir? Ah ya. Bu Endah Hadir, gabung Ibu. sama Pak Rizal ya. Pak Iya. Rizal. Berarti anggotanya cuma tambah 1. Karena Pak Rizal juga biasa pakai ini. Biasa pakai apa? Biasa pakai aplikasi ya. Oke. Gitu ya. Ada usul yang perubahan ketua grupnya? Ibu, mohon izin. Untuk grup, terus terang tadi kan saya bergabung dengan Pak Rizal. Ya, jika diperkenankan, kebetulan saya dengan Bu Ragil kan satu sekolah. Apakah boleh saya bergabung dengan Bu Ragil? Kebetulan Pak Rizal kalau nggak salah itu dengan Pak Arif satu Pak Arif. sekolah. Pak Rizal Dan sama Pak Pak Arif. Arif. Oh, oke. Ya, Pak Bu. Arif belum masuk di grup ya. Tadi belum jadi ketua grup ya, Pak Arif. Enggak ya? Ya boleh. Gimana? Saya tanya dulu sama Bu Vita. Pak Rizal, halo Pak Rizal. Oh, Nanti Bu, ya, Bu. Pak Rizalnya sedih ditolak sama Bu Endah. Mana, Bu? Maksudnya biar komunikasinya gampang, Bu. Oh ya, jadi usulnya tuh. Mohon maaf. Pak Indah usul supaya di sekolahnya gampang. Jadi Bu Indah mau gabung dengan siapa? Bu Vita ya? Bu Ragil. Salah, Bu Ragil. Dengan Bu Ragil. Gitu ya. Gimana Pak? Ibu saya juga izin Bu, mungkin bisa join ke kelompok yang lain aja Bu, karena saya nggak ada yang satu sekolahan dan lokasinya juga jauh-jauh. Oke. Ya, jadi Bapak Ibu gitu ya. Setuju ya? Setuju ya Bu Enda. Jadi Bu Enda sama Pak Ragil. Berarti saya ulang nih. Jadi kelompok 1 ada Bu Siti Zahra, 2 kelompok ya. Iya Pak Sabirin? Itu Bu Ragil, Bu. Bu Ragil, Bu. Oh maaf, saya salah. Bukan Pak Ragil. Iya, oke. Ya, Bu. Bu Enda, Bu Ragil nih. Bu Enda sama Pak Ragil, kelompok 2-nya. Pertama kelompoknya Bu Siti Zahra. Terus yang ketiganya Pak Rizal, ya Pak. Terus keempatnya Bu Hasbi. Kelimanya Bu Vita. Keenamnya Pak Sabirin. Ketua grup ya. Ada lagi usulan? Oke. Kalau jelas saya akan setuju ya. Saya tunggu dulu grupnya. Bisa nggak dibuatkan ya Bu? Grup WA satu matkul ya Bu ya. Ini lagi saya buat Bu. Oh, oke. Bisa nggak kita tunggu ya? Kita tunggu, silakan. Supaya ada grupnya. Tadi Bapak yang janji nge-share Ranah TP. Nggak lupa. Izin saya invite ya Bu nomornya ke grup. Ya, saya 08 788 388 0-nya 4 kali. Sudah saya buat Bu grup WhatsApp-nya. Ya, oke, namanya apa? Nama grupnya? Pengembangan media dan pengelolaan sumber belajar.
Panjang banget ya. Bisa singkat nggak? PSB dan media. PSB dan media. Di depannya tulis Mbak, SB Sabtu 14. Karena jam 2. Kuliahnya aslinya jam 2. Nah, silahkan tadi yang janji untuk share ranah TP ke saya, tolong di-share di grup. Ya, ada? Sebentar ya, Bu. Ya, yang janji share biar teman-temannya dapat. Bu, baru gabung, Bu. Jadi supaya ingat SB 14. Coba rekan dari laptop, Bu. Total ada berapa kelompok? 6 ya? Masih di mute, Bu. Nggak kedengeran, Bu. Masih di mute. Sebentar. Oke, baik. Saya akan share apa yang jadi bahan ya, bahan pembelajaran kita semester ini. Nanti bisa lihat di itu ya. Saya sebentar. Saya buka dulu ya. Salah. Bukan yang itu. So, a minute. Wait a minute. Sebentar, saya masukkan ke ini ya. Saya tadi udah share. Oke, this one ya. Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Oke, kelihatan ya. Oke. Jadi, Maaf, Bu. ya, kelihatan. Iya, saya mau nanya sebentar, Bu. Tapi di luar konteks sih, Bu. Oh, Saya familiar dengan nama Ibu pernah ngisi di majalah Umi ya, Bu, dulu. Oh iya, majalah Umi, majalah Amani. Ya, Terus kalau ngelihat saya bener. juga keren. Tulisan Ibu termasuk yang paling senang saya baca zaman dulu. Kakak Oh, saya langganan alhamdulillah. kebetulan, Bu. Nah, sekarang Bapak harus. Pak siapa nih yang nanya nih? Saya Syahbirin, Bu. Oh, Pak Sabirin. Oke. Nanti semuanya harus bisa nulis ya. Karena ada tugasnya bikin makalah. Oke, saya sampaikan ya, Pak. Ini RPS-nya udah kelihatan belum? Sudah, Kelihatan Ibu. ya? Kelihatan ya? Oke. Jadi mata pelajarannya namanya pengembangan media pembelajaran dan pengelolaan sumber belajar. Jadi saya lebih senang pakai ini nih. Ya. Pengelolaan sumber belajar. PSB ya. Jadi pengelolaan sumber belajar itu banyak dan kemudian kita harus mengembangkan medianya. Nah, pengembangan ini yang tadi masuk di salah satu ranah dari TP yang 5. Itu ya. Tuh, di sini disebutkan nanti yang konteksnya dalam pelajaran ini saya akan sampaikan konsep dasarnya, kemudian
sumber belajar itu apa, fungsinya apa, karakteristiknya bagaimana, klasifikasi media pembelajaran seperti apa, terus media cetak dan grafisnya gimana, ya, media audio, media video. Makanya tadi saya tanya siapa yang sering menggunakan aktif di media sosial, ya, di medsos. Semuanya berbasis komputer dan internet. Catat ya, perkembangan internet mempengaruhi perkembangan media. Kalau nggak ada internet, nggak mungkin kita bisa menggunakan media termasuk yang sekarang ya. Pembelajaran ini nggak bisa dilakukan kalau kita nggak ada internet. Ya, makanya ribut-ribut pemilu saya bilang, kalau mau Indonesia bagus, itu pemilunya ikut aja Amerika sekalian, yaitu online. Nggak bisa Bu, nggak ada media. Nah itu tanggung jawab pemerintah kan untuk membuat infrastruktur media, infrastruktur untuk bisa internetnya ya. Gitu. Kita kalah sama Korea Selatan. Mereka keren ininya infrastrukturnya karena dibantu Amerika. Gitu. Oke, lanjut. Jadi, mahasiswa berlatih menganalisis konsep-konsep. Oke, karena ini S2 ya, akademisnya. Konsep dari media dan sumber belajar. Ya. Jadi, tadi jangan lupa sumber belajar menjadi penting. Sumber belajar tuh banyak, buku kah, dari internet atau dari mana-mana itu semua sumber belajar. Ya. Kemudian menggunakan peralatan dan pembuatan media. Ya, gitu ya. Jadi namanya pengelolaan itu manajemennya adalah organisasinya ya. Bagaimana mengorganisasikan yang membuat media. Makanya kita latihan dari grup dulu bertiga gitu ya. Terus membuat produksi, nanti ada outputnya ya. Kemudian ada program penulisan naskah karena ini S2, nanti Anda juga harus buat tesis, harus bisa nulis. Ya. Terus kemudian evaluasi hasil produksi. Ini sistemnya disebutnya sistemnya blended. Blended itu artinya kombinasi. Ya, kemungkinan besar nanti UAS-nya, UAS nggak ada ya, saya nggak pakai UAS. Saya hanya minta tugas aja. Nanti akan ada yang online. Sekali mungkin UTS kali ya, kita ketemu biar ngerasa kayak kuliah gitu ya. Ujiannya offline. Kemudian kita menggunakan Google Classroom untuk bahan-bahan ininya ya. Dan kemudian menghasilkan sebuah media pembelajaran yang layak guna pembelajaran. Nah, sekarang pertanyaannya, apa capaiannya? Ini macam-macam ya, karena ini menurut format yang ada, Bapak Ibu yang di sekolah tahu lah, gitu ya. Capaian itu kompetensinya dari segi sikap, ya. Pasti kita berketuhanan yang Maha Esa, harus taat pada Allah, apalagi kita UIA. Bukan UI ya, UI aja. I-nya Islam, jangan lupa. Ya. Terus mampu memahami melaksanakan prinsip profesional di bidang media pembelajaran, punya pengetahuan khususnya ya, memahami sumber belajar, indikatornya ada nih, ya, ini yang tolong dicatat ya. Nanti semuanya Bapak Ibu bisa ambil di Google Classroom. Mendesain pengembangan media multimedia. Multi artinya banyak, nggak cuma satu ya, berbasis komputer dan online. Ya, kemudian kedua, mendesain printed material. Ini Bapak Ibu guru harus bisa bikin buku chapter gitu ya. Saran saya mah kita buat chapter rame-rame ya. Nanti untuk bahan UAS-nya. Mendesain media audiovisual, ini tugas kelompok. Mengaplikasikan rancangan media yang telah dikembangkan. Ya. Jadi artinya sekalian belajar Bapak Ibu setelah ini jangan hanya mengharap nilai. Kalau nilai mah saya kasihnya nilai A semua. Pengennya A bukan. Amin atau A+? Hah? Amin atau A+? Amin, oke, amin aja, nggak A+ ya. Oke, terus kemudian, nah materinya apa? Ini orientasi perkuliahan hari ini kontrak pembelajaran, makanya saya sampaikan RPS-nya ya. Di sini disebut kuis, saya belum ngasih kuis ke Bapak. Dulu saya pernah pakai kuis namanya Quizizz. Kata cucu saya gini, Oma, kok sama dengan pelajaran aku ya? Akhirnya saya nggak pakai lagi gitu. Dia baru kelas 3 SD kok pakai Quizizz, sama dengan S2 pakai Quizizz, nggak jadi Oke ya. Kedua adalah konsep belajar, ya itu apa saja. Kemudian prinsip pemilihan media dan sumber belajar. Nanti saya akan, jadi masih tatap muka ini, mungkin 2 tatap muka ya. Saya akan menyampaikan pada Bapak Ibu sampai tatap minggu ke 2 pekan ke depan. Gitu. Terus setelah bulan puasa, saya nggak tahu ada libur atau enggak, baru kita bicara tentang merancang dan media dan sumber belajar. Oke. So, TM ke-6, nah, berarti 1 bulan ke depan lah ya.
Jadi bulan ke depan Bapak Ibu harus membuat yang namanya produk sendiri. Jadi buat audiovisual kah, animasi kah, grafis kah, terserah. Makanya nanti presentasi kelompok ya. Jadi ini harus merancang medianya dulu di tatap muka ke-6, tatap muka ke-7-nya. Nah, berarti bulan depan nih Bapak Ibu ya. Bapak Ibu harus sudah ada produknya. Maka presentasi kelompok ya. Jadi setelah UTS itu, maka nanti presentasi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 gitu ya. Gitu. Setelah UTS itu presentasi. Oke? Nah, UTS itu tatap muka 8, berarti kan masih ya 1,5 bulan ke depan. Oke? Nah, terus materinya apa saja? Ya, itu tadi udah disampaikan. Penilaiannya nih Bapak Ibu, kehadiran 10%. Makanya saya minta tadi Bu Zahra tolong foto. Terus yang kedua, nanti ada makalah. Makalah ini include, N-nya ketinggalan. Include di laporan produk, ya, buat ya. Makalah itu mulai dari desainnya, rancangannya, sampai produk aslinya. Terus laporannya. Ya. Partisipasi di kelas itu 30%. Ya. Yang mana Bu? Maksud saya partisipasi adalah Anda presentasi. Ya. Tanya jawab, kalau saya tanya, gitu-gitu lah kira-kira. Terus kalau prakteknya ada sendiri ya. Praktik demo produk itu 30%. Ini salah nih ya, Bapak Ibu ya. Ini digabung aja ya. Ini idem sama di atasnya. Ya, ini idem. Jadi partisipasi yang saya maksudkan adalah Bapak Ibu presentasi produk. Nilainya 30%. UTS teori ya, 30% kan. Jadi sampai UTS tuh teori semua tuh. Ada nilainya nanti membahas teori. UTS-nya juga di kelas aja ya, biar kelihatan merasa di kampus gitu. Ya, 30%. Terus kedua, Bapak Ibu nanti presentasi setelah UTS, giliran kelompok 1. Ini ada 6 ya, 6 kelompok. 6 kelompok ya sampai UAS. Ada UAS nggak Bu? Nggak ada. Saya nggak kasih UAS-nya. UAS-nya apa Bu? Laporannya. Tadi kan udah presentasiin produknya, tapi laporannya berbentuk proposalnya apa dari awal ya, ketika ditatap muka. Sebelum libur, sebelum UTS tuh kita ada. Gitu ya. Ada pertanyaan? Silakan. Silakan, ada yang tanyakan? Iya Ibu, saya izin bertanya Ibu. Ya, silakan. Langsung loncat ke UTS nih Bu. Tadi di situ ada redaksi, sepertinya offline ya Bu ya. Biar offline. Ya, kalau bicara kita nggak tahu manusiawi ya Bu. Kalau kita nggak tahu di tengah-tengah sakit atau itu, apakah kebijakannya seperti apa Ibu? Terima kasih. Apakah ada susulan atau bagaimana itu? Terima kasih. Jadi Ibu, saya harapkan semua sehat walafiat semua. Saran saya sih nggak ada ujian susulan ya. Jadi langsung ujian pada hari itu. Mudah-mudahan sehat semua ya. Nggak usah lah kita bicara yang negatif ya. Positive thinking semua ya, sehat semua ya Ibu. Amin amin. Ya, pasti karena ada kebijakan, pasti ada bijak. Saya sih pengennya semua nilainya A. Ya. Bahkan kalau bisa A+. Tuh. Amin amin. Iya, baik. Terima kasih Ibu. Ada lagi Bapak Ibu? Jelas ya? Jadi sampai UTS kita bicara teori, saya akan ngajar. Sebelum UTS nanti ada presentasi dibuatkan kaitan dengan proposal, apa yang mau dibuat dari masing-masing grup ya, kelompok. Itu nanti di UTS tolong diupload rencananya mau bikin apa. Gitu ya, saya akan koreksi. Terus kemudian setelah UTS, maka masing-masing tuh 6 kali tuh. 8 tambah 6, 14. Ya. UTS kan 8, berarti 9, masing-masing 6. 9 tambah 6, 15 kali TM. Itu masing-masing presentasi tiap tatap muka. Online bisa Bu, online boleh. Ya. Nah, terus nanti sambil itu, silakan Bapak Ibu, sehari sebelum kita kuliah, harus sudah upload dulu di grup. Jadi teman-temannya sudah tahu apa yang mau dipresentasikan.
Terus kemudian nanti di UAS laporannya dari proposal itu sampai jadi produknya. Laporannya ilmiah ya, ada daftar pustaka, referensinya. Ikut aja buku pedoman penulisan tesis dari UIA. Itu panduan penulisan. Spasinya berapa, Bu? Hurufnya apa, Bu? Tolong dibaca. Buku pedoman penulisan tesis. Udah punya belum? Bukunya? Ada yang sudah punya? Sudah, Bu, Udah. Nah, itu pakai ya untuk penulisan. Sekaligus Bapak Ibu belajar cara nulis. Oke, silakan nanti buka ke WA grup saya WA grup saya akan share yang terkait dengan ininya. Yang terkait dengan tadi yang saya sampaikan RPS-nya. Gitu ya. Oke, mudah-mudahan cukup jelas. Saya kira itu saya kira cukup dari saya. Kita akan ketemu lagi minggu depan tapi di jam 2. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan. Ini udah difoto belum ya, Mbak Sarah? Mbak Zahra? Sudah Ibu, sudah saya report juga ke grup WA. Oke. Ya. Ada usulan lain? Izin menyampaikan, Bu. Silahkan Pak Sugeng. Iya, ini tadi Pak Iwan izin beliau karena ada tugas dari lembaga, maka untuk hari ini beliau nggak biasa ikut perkuliahan, Bu. Nggak apa-apa. Bisa nggak tolong dituliskan langsung di WA grup? Iya, baik, Bu. Oke. Ya. Makasih, Baik. Bu. Ya, makasih sama-sama. Oke, saya cukupkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ini grupnya belum ini ya, belum matang ya. Grup kelompok ini. Yang habis zuhur itu kita yang bisa ke kampus ya Pak Arif ya? Enggak, online semua. Kalau nggak Nggak salah. jadi, Pak. Nggak jadi, Pak Safirin. John, di Pasudan. Pengelompokan grup yang mata kuliah ini saya belum ngundang, Ini yang kelompok 1 ketuanya siapa? Tadi sih informasinya saya Pak Arif, tapi saya tuh bingung karena nggak ada yang satu sekolah juga dan posisinya jauh-jauh ini. Saya tadi udah sempat bilang mau ikut kelompok lain aja, cuman kayaknya dosennya nggak denger atau gimana gitu. Ini saya share screen ya. Ini kelompok 1 Bu Zahra. Yang anggotanya Bu Zahra berarti siapa maunya? Pak, boleh nggak saya join aja ke grup lain gitu? Saya nggak usah jadi ketua kelompok. Soalnya kalau misalnya berdasarkan jarak atau sekolah, saya nggak ada yang satu sekolah dan jaraknya lumayan jauh-jauh ya. Iya, saya Pak Arif. Kalau saya lihat, saya sama Bu juga sama lah ya, dari kemarin juga kita memang ini ya, yang lain juga sama, nggak ada yang berdekatan. Nggak, kalau saya lihat sepertinya dosennya bisa diajak ngobrol kok Pak. Mungkin kalau yang sebelumnya kan ada yang mengajukan versi yang sebelumnya, atau coba didiskusikan bisa kali Pak Arif. Ibunya welcome sepertinya sih. Gitu. Ya, jadi nanti diserahkan ke Pak Arif ya. Maksudnya nggak harus lihat literatur yang tadi Ibu kasih juga, mungkin kayaknya Ibu bisa ini kali open manajemen bisa. Berdasarkan tempat tinggal yang dekat aja mungkin, Bu. Lampu rumahnya. Saya kalau berdasarkan dekat, saya Cikarang sama Pak itu dong, sama Pak Iwan. Tadi siapa tuh Cikarang lagi sama Pak Sugeng. Nih, jadi kelompok 1 berarti yang ya saya sama Rizal ya, nggak bisa. Yang mau gabung sama Abu Zahra siapa? Nanti belakangan aja. Pak Arif di mana sih tempatnya Pak Arif? Pak Arif, Ya, ditulis ketua kelompok aja, nanti yang mau bergabung
daftarkan Ketua diri kelompok, gitu. ya, kelompok 2, Ya, ketuanya siapa? Random aja Pak Arif. Ini tadi Pak bukan, Rizal tadi. ketuanya udah ditunjuk tadi sama dosen. ya. Pak Rizal tadi ya. Kata Rijal. Rijal. Nih, saya ikut sama Rijal nih. Nih, yang mau Kelompok gabung 3 Bu ke Rijal Enda. siapa? Kelompok 3 Bu Enda. Ya, saya Pak Buragil. Enda. Nah, ini anggotanya siapa aja? Saya Buragil. Ragil sama Sama siapa yang deket tuh? Pak Guru boleh atau siapa? guru Wijanarko. Bentar dulu, ini Pak Arif berdasarkan tempat tinggal, bagaimana sih? Berdasarkan apa aja yang penting enjoy semuanya. Oh iya, padahal enak kemarin random ya, tahu jadi aja gitu ya, Pak Arif yang bikin. Oh, masalahnya ini tadi dosen menunjuk Pas ketuanya tuh ya, kan. iya, Ah, ketua nggak dirubah. Pak Arif. terus ketuanya kelompok 4 siapa ketuanya? Tadi Ibu Haspi katanya, Pak. Iya, Pak. Ibu Pak Haspi. Ya. Bu Haspi, Bapak Pak Ragil. Ragil. Ketuker, Pak. Ketuker. Ketuker ya Pak ya? Pak Hayat tadi jadi ketua nggak ya? Enggak, Enggak ya? Pak. Pak Hayat sama saya aja nanti Pak Hayat ya. Pak Hayat, Pak Hayat, boleh Ya, Pak Bu. Hayat? Pak Hayat Ya, Bu. gabung sama saya kelompok 5 mau? Boleh, Bu. Oh iya. Kelompok 5 Pak Arif. Kelompok Pak Arif, saya sama Pak Hasbi aja. Bu Siti, Bu siapa? Bu Rin ya? Bu Rin Iya. satu kelompok sama Pak Pak Arif, Hasbi. Ya gimana Pak Hasbi? biasanya Pak Guru sama saya. Tukar Ah. aja berarti Mbak Zahra sama saya sama Burin. Gimana tuh? Ikut. Atau Pak Guru ke saya Izin. lagi? Saya sama Pak Hasbi. Izin Oh. saya Pak Hasbi sama Burin. Oh, wes. Oh ya. Pak Guru ke Pak Hasbi ya. Kelompok kemarin, Pak. Kelompok kemarin. Berarti ini yang kelompok 4, kelompok kemarin nih bertahan nih. Iya Pak. Mau ditambah yang boleh, Pak Arif? Mau Ditambah ditambah boleh ditambah. Ditambah. Ntar dulu 3-3 dulu kan katanya tadi satu ketua. Ini. Ini Bu Vita, anggotanya siapa Bu Vita? Bu Vita? Tadi Bu Iya. Vita katanya minta sama Pak Hayat. Pak Arif. Iya, Pak Hayat belum kan Pak Guru kan udah kelompoknya Bu Rin tuh. Ya. Terus Bu Vita tadi anggotanya siapa? Pak Guru rumahnya jauh di Bogor soalnya. Pak Hayat aja Pak. Kelompok saya Hayat. Pak. Pak Hayat satunya siapa? Siapa yang mau gabung kelompok saya coba? Mau Bu Vita nggak apa-apa. Bu Vita, Oh iya. itu kan nggak Vita sama Vita. Vita sama Saspita ya? Ya. Bu Saspita ya, Bu Sas? Iya, insya Allah. Oke. Ini. Di rumahnya Bu Zahra, pas sama Pak Sanusi sama Pak Muammar ya? Gimana? Ya Pak. Pak Muammar. Oke. siap. Oke ya. Ini good. Terus kelompok 6 siapa? Saya Pak Arif. Kalau nggak salah Pak ini ya, Syahbirin. Saya Pak Arif. Iya, Pak Syahbirin, Pak Pak Syekh. Syahbirin Saya kan? Pak Sugeng. Iya, Pak Sugeng sama Pak Iwan kan? Enggak, bukan Pak. Kalau enggak, Pak Iwan ada di. Oh, apa nih? Yang Iwan. mau masuk. Ketuanya Pak Syahbirin. Iya, Pak Syahbirin. Oke, iya. Ini Odon. Terus ini nih, kelompok Pak Rijal kurang 1, kelompok Bu Endah kurang 1. Siapa yang belum masuk? Pak Soleh. Soleh. Iya, Pak Soleh. Pak Soleh mau masuk ke siapa nih? Rijal atau Bu Endah? Ini kelompok 6 suhu semua ini. Itu ada nomor 6 Bu Happy itu siapa Pak Arif? Ini salah nih, harus dihapus.
Mas Syabirin suhu semua nih kelompok 6 nih. Suhunya ngumpul di kelompok 6 semua ini. Yang belum Bu Pak Soleh doang ya? Iya, Pak Soleh doang. Ya udah. Berarti ini kalau Bu Endah sama Bu Ragil berdua, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa, Pak. Oke, berarti gini ya, gimana? Ada ini nggak? Ada revisian lagi nggak? Halo? Kalau kata saya kelompok 3 nggak ada warna, kasihan nggak ada laki. Oh, ini laki semua, perempuan semua ya deh, silakan. Bu Ragil udah ready kok ya, berdua ya. Masya Allah. Jadi Bu Ragil sama Bu Keren Endah deh, berdua keren. nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa, Pak. Ini saya kotak. Saya kirim deh. Ini outputnya nggak harus video kan ya, Bapak Ibu? Wah, nggak tahu. Belum paham sampai sana, Neng. Oh. Yuk, Kan Pak Arif. soalnya tadi kan yang ditanya yang suka pakai aplikasi edit video. Nah, ini produknya hanya video aja atau boleh yang lain juga? Kalau dari paparan Ibu sih, Ibu kayaknya sih senang yang mengeksplor ya. Nanti tanya lagi aja kali ya. Kan ada WA grup ya. Nggak apa-apa. Nanti Tanya lagi deh. iya Mbak Zahra, jadi nanti nanya mewakili kita ya, nggak apa-apa. Iya, makasih. Itu yang kelompok yang mata kuliah pertama tadi gimana Pak Arif kelompoknya? Nah, itu juga saya kagak ngerti RPS-nya mana. Belum ada ya RPS-nya ya. Nah, itu yang kelompok yang pertama mana agak serem lagi ke ininya. Udah saya japri, dia minta dibuatkan grup yang respon Bu Meganya bukan Profnya. Oh. Baru 2 mata kuliah udah luar biasa nih Pak Arif. Iya. Pak Arif yang pakai absen yang pakai Google Form tadi cuma 1 mata kuliah doang atau semuanya? Nggak tahu, itu semua Google Form saya inisiatif sendiri. Soalnya di akhir Oh. kemarin ya minta apa absen. Jadi saya berpikir begini, kenapa nggak pakai Google Form aja gitu. Jadi itu sih yang Google Form itu absensi yang memang inisiatif saya, khawatir saya diminta absen, saya nggak bisa jawab gitu. Nanti paling saya apa ya? Enaknya gimana enaknya aja deh. Iya, menurut Pak Arif nyaman pakai Google Form ya nggak apa-apa Pak. Pak Arif yang dimintain. Saya izin lab dulu karena saya harus isi absen Pak Arif tadi. Saya coba multi aplikasi ternyata nggak support di HP saya. Iya. Oh. Masuk lagi jam berapa? Jam 12:30 ya? Jam 12:30 Pak ya? Ayat. Ya, Pak Ayat. Siap. Nih, kita dibohongin sama Pak Heri nih. Pak Heri bilang 3 semester pagi-pagi